lagi di channel saya Gian Project. Kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview sepatu Mizuno made in Japan ya. Mizuno apa? Kita lihat aja ini boxnya. Saya beli online jadi agak rusak ya boxnya ya. Ini Mizuno Morelia Neo 3 Japan. Oke. Jadi ini made in Japan. Jadi ada beberapa seri ya. Mizuno itu ada yang made in Indonesia, terus made in Vietnam, terus made in Kamboja. Oke, ini made in Japan. Oke, ini langsung aja kita buka. Nah, ini dia, saya pilih warna merah ya. Jadi Morelia Neo 3 Japan ini ada beberapa seri warna. Ada yang dulu red pack yang merah, terus ada blue, terus ada putih ya, terus ada gold, ada hitam, macam-macam. Oke, ini penampakannya Morelia Neo made in Japan. Jadi kalau yang seri Japan itu biasanya di bagian insole ini ada made in Japan. Terus di sini ada Japan Spirit. Terus kalau yang Morelia Neo 3 itu di bagian, bentar, saya ambil ya, di bagian talinya ini tuh. Nah, ini talinya itu ada tulisnya Morelia. Oke, saya udah pakai yang satunya Monarchida Neo, itu nggak ada. Jadi yang ada tulisannya itu Morelia. Jadi kayak sepatu Nike yang seri L itu tulisnya ada tulisannya Mercurial. Ini Morelia. Oke, langsung aja kita buka dulu di boxnya ada apa aja. Tentunya ada sepasang ya, pasang ini. Terus juga ada dapat apa namanya tasnya made in Japan. Jadi kalau yang Monarchida saya beli gak dapat tasnya. Oke, yang ada ternyata hanya di seri Morelia 3 Neo 3 atau yang beta. Oke, langsung aja kita review sepatunya. Jadi kalau Morelia 3 itu ada dua ya. Ada yang ini yang lidahnya ini nggak bergabung, atau Morelia Neo 3, terus ada yang beta. Beta itu yang dia solar bergabung. Jadi antara lidahnya itu bergabung seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang males nali sepatu sebenarnya bisa pakai itu, terus talinya dilepas. Oke, langsung aja kita review. Jadi Mizuno ini memang sepatu yang lagi naik daun beberapa tahun ini, karena dia terbuat dari key leather atau kanguru leather ya. Ini jadi seperti ini kalau kanguru. Jadi kalau kulit sintetis itu lebih agak kaku, tapi kalau kita kulit itu lebih empuk nih. Bagian osnya seperti ini empuk ya, seperti ini. Benar-benar bukan kayak ya, seperti memang kulit. Jadi kalau teman punya jaket kulit atau kulit jam tangan itu seperti ini ya kulit ya. Terus ini seperti ini, enak banget nih. Terus bagian bawah masih sama, tidak banyak berubah ya. Morelia Neo 3 maksudnya emang seperti ini ya, desainnya itu seperti ini. Oke. Terus tadi itu ada made in Japan dalamnya. Terus ininya kalau Jepang itu ada professional model Japan Spirit. Oke. Terus ininya juga kalau yang Monarchida itu enggak timbul. Ini timbul nih, seperti ini ya. Oke, ini warna merah atau red pack seperti ini. Jadi kelebihan Mizuno menurut saya, jadi kalau teman-teman yang butuh kenyamanan, menurut saya itu teman-teman cocok-cocokan sih ya. Jadi kalau teman-teman yang terbiasa dengan Nike, oke Nike. Kalau terbiasa dengan Adidas, oke Adidas. Jadi sebenarnya tipe-tipe sepatu itu mengikuti selera ataupun jenis kaki. Jadi kalau teman-teman butuh kenyamanan, menurut saya itu Mizuno. Jadi Mizuno ini semakin lama semakin nyaman, karena dia dari kulit ya, dari kulit. Jadi mungkin pertama pakai hal yang wajar. Kalau pertama kita pakai itu kesannya biasa aja, semua sepatu paling biasa aja. Tapi kalau semakin sering kita pakai, ini semakin nyaman, karena ini bentuknya kulit, dia akan semakin mengikat ke kaki kita. Jadi semakin nyaman. Jadi semakin lama sepatu itu akan Mizuno ini atau kebanyakan ya, jadi akan mengikuti bentuk kaki kita. Jadi semakin lama semakin nyaman. Mungkin sepatu lainnya seperti itu, mungkin tingkat kenyamanannya berbeda. Oke, jadi ini karena ini kulit, jadi sangat pas ya. Jadi kalau teman-teman tipikal pemain, biasanya sepatu Mizuno dipakai oleh pemain back ya, back atau pemain tengah. Tapi kalau pemain internasional yang menggunakan Mizuno sebagai pemain depan atau sayap, saya belum pernah nemu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat David Da Silva itu pakai ini nih, strikernya Persib nih ya, Maung Bandung pakai Mizuno. Tapi kalau yang di internasional biasanya yang brand ambassadornya kan teman-teman tahu Sergio Ramos, terus yang pakai kalau Indonesia Farjaner, Asnawi, Pratama Arhan itu pakai Mizuno. Karena Mizuno ini menurut saya kalau pengen cari nyaman paling enak Mizuno. Tapi gitu teman-teman ya. Jadi Mizuno itu tidak ada spesial khusus sepatu yang didesain untuk slim
ataupun wide. Jadi emang kecenderungannya dia di medium. Kalau kita bicara Nike, kalau teman-teman kakinya slim, teman pakai Mercurial, pakai Phantom. Kalau pakainya wide bisa pakai Tiempo. Oke, kalau Adidas, kalau kita wide bisa pakai Copa Sensei. Terus kalau pakai yang slim bisa pakai yang Speed Portal atau Crazy Fast yang dipakai oleh Musale itu tipikal untuk sprinter untuk Adidas. Jadi kalau Mizuno ini cenderung dia oke, jadi kakinya tuh di medium wide. Tapi kalau tuh wide itu sarannya kita beli di Morelia. Kalau yang slim bisa pakai di Munarsidas, karena kaki saya cenderung wide to slim, jadi medium ya, medium. Jadi kalau pakai yang slim banget kayak Phantomnya Nike itu kurang pas, jadi di bagian sini tuh sakit sesek, tapi tengahnya di ujungnya masih ada. Tapi kalau saya pakai Mercurial karena kecenderungan agak wide itu pas, benar-benar pas kalau saya pakai Mercurial Nike yang elite ya. Tapi kalau pakai Mercurial yang Academy itu jadi susuk banget karena mungkin dari bahan ya. Kalau yang elite itu lebih tipis, kalau yang Made Indonesia Nike itu lebih tebel. Terus ini kembali lagi ke Mizuno, ini di bagian ini juga ada kayak karetnya ya. Karetnya kalau yang Munarshida itu nggak ada, seperti gini aja. Ini ada karetnya, jadi ini untuk menarik misalnya teman-teman mau pakai. Terus ini di bagian samping ini juga empuk banget ya. Ini juga di bagian belakang empuk banget ini sebenarnya. Jadi melindungi tumit kita biar nggak lecet atau sakit teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman suka yang pakai kaos kaki grip, menurut saya itu ketika pakai ini nggak perlu. Jadi kalau teman-teman beli ukurannya sepatunya pas, itu nggak perlu yang pakai grip kalau menurut saya. Kenapa? Karena nanti kalau saya ya, karena sepatu ini buat fun football bukan yang pemain pro player, itu sayang banget nanti ini tulisannya akan hilang nih, kena grip dari karetnya. Jadi sepatu kalau kita beli ukurannya pas-pas. Terus bagi teman-teman yang ingin beli sepatu Mizuno atau sepatu elite lainnya, pastikan ukurannya sesuai dengan sentimeter teman-teman kalian. Kalau saya itu 25 cm. Jadi dulu saya belinya 25,5 yang Munarshida Neo. Ternyata itu kebesaran dikit, tapi semakin lama itu nggak ya ngaruh mungkin ya, tapi di sisi kenyamanan itu nggak ngaruh menurut saya. Jadi karena semakin lama dia semakin gede kaki saya, jadi enak banget nih kalau yang pas. Ternyata kaki saya kemarin beli Nike itu 25 cm, jadi benar-benar fit. Jadi terlalu sesek enggak juga, terlalu lebar ya enggak juga, jadi pas tapi masih ada celah dikit, jadi pas banget. Apalagi teman-teman pakai ini, jadi pastikan teman-teman kalau beli yang sepatu elite ukurannya pas saja dengan ukuran sentimeter teman-teman, jangan dilebihkan ataupun jangan disempitkan. Kalau disempitkan nanti mungkin makin lama bisa, karena ini semakin kita injek ini semakin berkurang mungkin ya spoonnya, tapi sayang nanti di awal-awal pemakaian cukup lama untuk kita fit proper, membuat kayak kita nyaman. Jadi ukuran yang pas saja nanti semakin nyaman. Ini ternyata saya beli 25 cm ternyata sangat pas di kaki saya. Ini made in Japan, US-nya 7, UK-nya 6, cm-nya 25 cm. Ini saya pakai bener-bener fit, enak banget ya, enak banget. Kalau saya kemarin sebenarnya sih saya pengen nyoba Adidas, ternyata Mizuno ini sangat menggoda yang Morelia Neo 3, karena saya punya yang Munarshida. Kalau teman-teman mau lihat udah lama ya Munarshida, kira-kira hampir 2 tahun lalu saya pakai, itu nggak ada keluhan, bener-bener top chair Mizuno kalau saya ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, itu sisi kenyamanan dan juga tadi tuh apa namanya itu, mungkin dari segi desain menurut saya ya, kalau kita mau kombinasi warna paling banyak itu di Nike atau Adidas ya. Apalagi Nike itu sering banget keluarkan seri terbaru ataupun mode-mode terbaru dan kombinasi warna. Nah, itu nggak masalah. Jadi kalau teman-teman yang suka sepatu elite, baiknya nih cobain di Mizuno yang Morelia Neo 3 yang seri atasnya ya, Morelia Neo 3. Munarshida, kalau Munarshida itu sama-sama enak, cuma dibeda di harga aja menurut saya, sama tentunya bagian depannya. Kalau ini full kulit, kalau Munarshida itu ada lapisan lagi di bagian ujungnya. Tapi kalau segi kenyamanan, sejauh ini saya pakai Adidas ataupun Nike punya kelebihan masing-masing. Kalau Nike emang cenderung untuk kita pemain yang tipikalnya kita bermain sprint, sayap, depan itu pakai Nike. Jadi kalau Mizuno juga bisa di semua posisi ya, tergantung kita pemakaian atau juga kita posisi biasa mainnya. Oke, teman-teman, ini seperti ini ya. Mizuno-nya seperti ini, made in Japan. Jadi bagi teman-teman yang pengen nyoba sepatu elite, kalau saya mulailah dari Mizuno teman-teman ya. Kalau kita punya sepatu elite nggak usah banyak-banyak teman-teman, cukup 1 atau 2 selama kita mainnya benar, dalam artian kita nggak gasruk terus
cara kita passing shooting bener itu nggak akan rusak. Tapi kalau teman-teman bermain di sepatu yang bukan elit, baiknya jangan nyobain sepatu yang elit ya. Nanti pasti akan kecanduan teman-teman, karena benar-benar beda dari sisi kualitas bahan, terus fit to foot atau fit ke kakinya. Itu saya sudah membuktikan dari dari seri paling bawah, medium, elite, emang kerasa bedanya ya dari sisi bahan. Kalau kita di seri paling bawah biasanya itu yang merek luar yang made in selain dari pabrikan elitnya itu cenderung berat dan cenderung keras. Jadi kita resiko lecet itu semakin sering. Ya tadi kembali ke harga. Jadi kembali lagi pastikan kesesuaian budget teman-teman aja. Sepatu manapun sama aja menurut saya, cuma tadi itu beda di kualitas dan sisi kenyamanan. Selama kita nyaman, sepatu merek apa aja oke. Jadi ini sedikit review dari saya sepatu Mizuno Made in Japan Morelia Neo 3 Red Pack. Kenapa saya baru beli ini? Karena kemarin saya udah beli dulu Monaxida Neo. Itu karena saya pengen nyoba pertama kalinya sepatu elit. Ternyata bener-bener beda kualitas antara sepatu elit dan non elit. Ternyata bener-bener senyaman itu sepatu elit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, ataupun diskusi, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.